Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Betandang Channel. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Semoga saja kehadiran video pembelajaran ini bisa memberikan pencerahan kepada siswa dalam memahami materi, bentuk, jenis, dan nilai estetis tari. Para siswa sekalian, untuk tetap eksisnya Betandang Channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Para siswa sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang nilai estetis dan simbol di dalam tari tradisi. Nilai estetis adalah istilah lain bagi nilai keindahan. Pengertian nilai estetis adalah suatu nilai keindahan yang melekat pada karya-karya seni ataupun objek seni. Estetis sering dikatakan estetika dan diartikan sebagai indah atau keindahan. Dan dari keindahan akan muncul suatu nilai seni. Nilai estetis pada gerak tari merupakan kemampuan dari gerak tersebut untuk menciptakan sebuah pengalaman estetis. Pengalaman dan estetika seseorang penari dalam melakukan gerak harus dilihat pula dalam kualitas gerak yang dilakukannya. Setiap gerak tarian pasti mempunyai nilai estetis tersendiri yang dapat diulas dan dijelaskan secara cermat. Terciptanya estetis itu karena adanya penilaian perasaan dari pengamat. Hal yang perlu dipahami dalam mengamati karya tari adalah adanya faktor subjektif dan objektif. Benda itu sangat estetis karena adanya sifat yang melekat pada benda dan tidak terkait dengan orang yang mengamati. Selain itu, juga dikatakan bahwa muncul estetis itu karena adanya tanggapan perasaan dari pengamat. Jadi, estetis itu ada proses hubungan antara benda, karya tari, dan alam pikiran orang yang mengamati. Berikut adalah teori yang menyangkut estetika dalam seni tari. Yang pertama, teori subjektif, di mana ciri yang menciptakan keindahan pada satu benda sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati. Yang kedua, teori objektif, yang berpendapat bahwa ciri atau sesuatu yang menciptakan keindahan merupakan sifat yang telah ada pada benda yang bersangkutan. Yang ketiga, teori campuran, yaitu antara campuran subjektivisme dan objektivisme. Teori perimbangan keindahan, yaitu suatu benda tercipta dari ukuran, jumlah, dan susunan yang mempunyai perimbangan tertentu. Teori proporsi, yaitu dengan melihat keindahan tercipta dari tidak adanya keteraturan yang tersusun dari daya hidup, penggambaran, kelimpahan, dan pengungkapan perasaan. Sebagai contoh adalah pada tari saman. Nilai estetis pada tari saman ada pada harmonisasi geraknya. Gerakan pada tari saman sangat unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan, tepuk dada, dan gerakan sejenis. Semua penari harus menari dengan harmonis, dan biasanya tempo tari saman semakin lama makin cepat, dan inilah yang membuat tarian ini menarik. Baik, para siswa sekalian, materi berikut adalah beberapa ciri karya tari yang mengandung nilai estetis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita saksikan video karya berikut ini.
Anda rasakan setelah menonton video tari tadi? Apakah Anda bisa masuk ke dalam tarian itu? Ataukah Anda bisa memberikan penilaian terhadap karya tari tadi? Apakah musik bisa Anda nikmati atau sebaliknya? Apapun yang Anda tanggapi adalah benar. Itu merupakan apresiasi bagi seorang pengamat. Baik, setelah menyaksikan video tadi bahwa dapat kita simpulkan ciri-ciri karya tari yang mengandung nilai estetis adalah 1. Kesesuaian antara bentuk tari dan isi yang disampaikan kepada penonton. 2. Karya tari yang dipentaskan menarik dan menggugah perasaan penonton. 3. Karya tari membawa penonton masuk ke dalam dunia khayal yang ideal. 4. Karya tari membebaskan penonton dari suasana atau ketegangan realitas sehari-hari. Dan yang 5, karya tari dapat mendorong akal penonton menuju perpaduan mental dan spiritual. Materi berikutnya adalah simbol dalam tari tradisi. Siswa-siswi sekalian, simbol adalah lambang. Simbol adalah tanda atau lambang yang terlihat untuk mengganti gagasan atau objek. Simbol dalam karya tari adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian. Simbol dalam karya tari tidak hanya terdapat pada gerak, melainkan juga pada busana, tata rias, dan perlengkapan lainnya, properti misalnya. Siswa-siswi, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simbol gerak. Penciptaan tari menggunakan gerak sebagai simbol. Simbol gerak digunakan untuk menyampaikan perasaan, cerita, bahkan keinginan. Gerak tari dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya secara gemulai, patah-patah, atau dinamis. Cara melakukan gerak tari juga merupakan bentuk simbol. Tari yang digerakkan dengan cara gemulai menunjukkan kelembutan dan penuh perasaan. Gerak tari yang dilakukan secara patah-patah menyimbolkan kekuatan dan ketegasan. Gerak tari yang dilakukan secara dinamis menyimbolkan semangat, lincah, dan bertenaga. Yang kedua adalah simbol busana. Busana juga digunakan sebagai simbol dalam karya tari. Simbol busana dapat dilihat dari warna-warna yang digunakan. Sebagai contoh penataan busana untuk tari merak dan tari topeng menak jingga. Busana tari merak dibuat sedemikian rupa sehingga menyimbolkan burung merak yang anggun. Simbol busana juga dapat dilihat dari burung cendrawasih dari Bali. Busana ditata sedemikian rupa sehingga tari cendrawasih dari Bali ini menggambarkan keindahan dan keelokan burung cendrawasih di Lombok dan di Pegunungan Irian Jaya. Siswa-siswi sekalian, yang ketiga adalah simbol tata rias. Tata rias diperlukan untuk menciptakan wajah yang sesuai dengan karakter tari. Simbol tata rias wajah dapat dilihat dari wajah penari setelah dirias. Fungsi tata rias antara lain untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan, dan khususnya untuk memperkuat ekspresi, juga untuk menambah daya tarik penampilan. Para siswa sekalian, di penghujung materi ini dapat disimpulkan bahwa tari adalah gerakan berirama yang dilakukan dalam suatu ruang. Suatu gerakan dikatakan tari jika terdapat mengandung unsur suatu ungkapan tertentu, mempunyai ekspresi, dilakukan secara berirama, dilakukan dalam suatu ruangan, memiliki nilai estetika, sehingga
gerakan itu dapat dinikmati oleh penari dan orang yang melihat tarian itu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.